Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil tugas Big Data tugas 1 yang berjudulkan prediksi kategori kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta menggunakan XGBoost dengan Synthetic Minority Oversampling Technique atau bisa disingkat SMOTA berdasarkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Nah, nama kelompoknya di sini ada saya Sulistiana dengan NPM 0651220084 dan ada Muhammad Rizky Azkia 0651220087. Nah, di sini ada pendahuluannya. Kualitas udara merupakan indikator penting kesehatan lingkungan perkotaan khusus di Provinsi DKI Jakarta yang dipengaruhi oleh aktivitas transportasi, industri, dan kepadatan penduduk. Kondisi kualitas udara dipantau menggunakan indeks standar pencemaran udara ISPU berdasarkan parameter PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 dengan kategori sehat, sedang, dan tidak sehat yang cenderung tidak seimbang. Untuk memperoleh gambaran kondisi udara yang komprehensif, penelitian ini menerapkan analisis deskriptif, diagnostik, dan prediktif menggunakan algoritma XGBoost dengan metode SMOT guna menghasilkan prediksi yang lebih akurat berdasarkan pengambilan keputusan pengendalian pencemaran udara. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah melakukan analisis deskriptif terhadap data indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Provinsi DKI Jakarta. Terus yang kedua ada analisis diagnostik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kategori udara. Terusnya di sini ada yang ketiga memprediksi kategori kualitas udara ke dalam 3 kelas, yaitu sehat, sedang, dan tidak sehat menggunakan algoritma XGBoost dengan penerapan metode SMOTA serta mengevaluasi kinerja model prediksi. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitiannya. Yang pertama itu memberikan gambaran kondisi kualitas udara melalui analisis deskriptif dan diagnostik serta hasil prediksi kategori kualitas udara yang akurat. Yang kedua, di sini menjadi referensi penerapan analisis data dan machine learning khususnya algoritma XGBoost dan metode SMOTA dalam bidang lingkungan. Terusnya di sini ada yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan terkait pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Terusnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada ISPU. ISPU itu merupakan indikator tingkat pencemaran udara ambien yang ditentukan berdasarkan parameter PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 dengan kategori kualitas udara baik, sedang, dan tidak sehat, dan sangat tidak sehat dan berbahaya sesuai ambang batas yang ditetapkan. Yang kedua di sini ada penjelasan algoritma XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Merupakan algoritma ensemble learning berbasis gradient boosting yang membantu decision tree secara berurutan untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Terus di sini ada yang ketiga, Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTA adalah teknik resampling yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset klasifikasi dengan menghasilkan sampel sintetis pada kelas minoritas guna meningkatkan performa model. Nah, selanjutnya di sini metode penelitiannya kita menggunakan KDD. Penelitian ini menggunakan metode Knowledge Discovery in Database atau KDD. Pendekatan KDD digunakan sebagai alur sistematis dalam pengolahan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU, mulai dari tahapan seleksi data, pembersihan data, transformasi data, hingga penambangan data, dan yang terakhir evaluasi hasil. Nah, selanjutnya di sini ada seleksi data. Yang pertama itu, pada penelitian ini fitur input X meliputi lokasi stasiun pemantauan parameter pencemaran kritis, variabel waktu yang dimana bulan dan tanggal, serta konsentrasi polutan PM10, PM2,5, SO2, CO2, O3, dan NO2. Sedangkan variabel Y-nya itu kategori kualitas udara ISPU terdiri dari baik, sedang, dan tidak sehat. Terusnya di tahapan kedua itu
dilanjutkan lagi dengan pembersihan data atau data cleaning. Pada tahapan ini dilakukan penanganan nilai hilang dan tidak sesuaian tipe data dengan menyeragamkan berbagai resepsi nilai kosong seperti null, NA, tanda strip, string kosong seperti none setelah penghapusan spasi guna meningkatkan kualitas dataset sebelum analisis. Terus yang ketiga di sini ada transformasi data. Pada tahap data transformasi, variabel waktu diolah menjadi format tanggal yang konsisten. Data kategorikal dibersihkan dan kategori kualitas udara diseragamkan untuk memastikan data siap dianalisis. Terusnya di sini ada yang keempat, data mining. Pada tahapan data mining, data dibagi menjadi data latih dan data uji 80/20 secara terstratifikasi. Kemudian diterapkan SMOTA untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dan dilakukan pemodelan klasifikasi menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi kualitas udara. Terus yang terakhir di sini ada evaluasi hasil prediktif analitik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model XGBoost dan SMOTI memiliki kinerja yang sangat baik dengan akurasi pengujian 98,96% serta nilai precision, recall, dan F1 skor yang tinggi pada seluruh kategori ISPU terhadap kelas minoritas sehingga mampu mengklasifikasikan kualitas udara secara akurat dan konsisten. Nah, di sini ada hasil penelitiannya berdasarkan seluruh tahapan analisis data ISPU Provinsi DKI Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa kategori sedang merupakan kelas dominan, sementara kategori baik dan tidak sehat memiliki jumlah data yang lebih sedikit dengan peningkatan konsentrasi polutan terutama PM10 dan PM2,5. Seiringnya memburuknya kualitas udara, model klasifikasi XGBoost dengan penerapan SMOTA menunjukkan kinerja yang sangat baik ditandai oleh akurasi pengujian sebesar 99,96% serta nilai precision, recall, dan F1 skor yang tinggi pada seluruh kategori evaluasi menggunakan confusion matrix dan ROC AUC multiclass menegaskan kemampuan model dapat mengklasifikasikan data secara akurat dan konsisten sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pembahasan yang lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Muhammad Rizky Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azkia dengan NPM 065122087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Berikutnya adalah hasil descriptive analytics. Hasil analisis distribusi di kategori indeks standar pencemar udara atau data ISPU menunjukkan bahwa kategori sedang merupakan kelas mayoritas dengan jumlah 2190 data. Sedangkan kategori baik dan tidak sehat masing-masing berjumlah 380 dan 304 data sebagai kelas minoritas. Ketidakseimbangan distribusi ini mengindikasikan dominasi kondisi kualitas udara pada tingkat sedang di Provinsi DKI Jakarta, yang sekaligus menjadi tantangan dalam pemodelan prediktif karena potensi bias terhadap kelas mayoritas. Berikutnya hasil analisis diagnostik menunjukkan hubungan yang jelas antara konsentrasi polutan dan kategori ISPU, di mana rata-rata konsentrasi polutan meningkat seiring memburuknya kualitas udara dari baik ke sedang hingga tidak sehat, dengan peningkatan paling signifikan pada PM10 dan PM2,5. Hal ini menegaskan peran utama partikulat dalam penurunan kualitas udara. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara PM10 dan PM2,5. Sementara polutan lain seperti SO2, CO, O3, dan NO2 memiliki tingkat korelasi yang bervariasi sesuai karakteristik sumber emisi dan dinamika atmosfer, sehingga mendukung proses pemodelan dan pengambilan keputusan pengendalian kualitas udara. Berikutnya hasil preskriptif analitik. Berdasarkan data dari stasiun DKI 3 Jakarta pada waktu tertentu, model memprediksi kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan secara otomatis merekomendasikan tindakan mitigasi seperti pembatasan aktivitas luar ruangan, penggunaan masker, serta pengendalian sumber emisi.
Dengan demikian, preskriptif analitik tidak hanya memberikan prediksi kondisi udara, tetapi juga rekomendasi tindakan yang mendukung pengambilan keputusan secara praktis. Contohnya pada kategori baik, memiliki rekomendasi aktivitas luar ruangan dapat dilakukan seperti biasa. Pada kategori sedang, kelompok sensitif, anak-anak, lansia, penderita ISPA atau asma disarankan mengurangi aktivitas outdoor yang lama. Pada kategori tidak sehat, contohnya itu mengurangi aktivitas luar ruangan, terutama kelompok sensitif, gunakan masker saat berada di luar ruangan, dan batasi olahraga outdoor. Pada pembahasan, pada tahap pattern evaluation, model SGBoost yang dikombinasikan dengan metode SMOD menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memprediksi kategori kualitas udara ISPU dengan akurasi data uji sebesar 98%, yang menandakan kemampuan generalisasi yang tinggi. Nilai precision recall dan F1 score yang tinggi pada seluruh kelas, termasuk kelas minoritas tidak sehat, menunjukkan efektivitas SMOD dalam mengatasi ketidakseimbangan data. Confusion matrix memperlihatkan tingkat kesalahan yang relatif kecil dan umumnya terjadi antar kelas berdekatan, sedangkan nilai erosi AUC multiclass yang mendekati 1 menegaskan kemampuan model dalam membedakan setiap kategori kualitas udara secara sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pola yang dihasilkan bersifat valid, relevan, dan bermakna sesuai tujuan proses KDD. Berikutnya kesimpulan dan saran. Penerapan algoritma SGBoost dengan metode SMOD menghasilkan model prediksi kategori kualitas udara ISPU dengan kinerja sangat baik, ditunjukkan oleh akurasi pengujian sebesar 98,96%, serta nilai precision, recall, dan F1 score yang tinggi pada seluruh kategori, termasuk kelas minoritas tidak sehat. Evaluasi menggunakan confusion matrix dan erosi AUC multiclass menegaskan kemampuan model dalam mengklasifikasikan data secara konsisten dan membedakan setiap kategori kualitas udara dengan baik, sehingga layak digunakan sebagai alat pendukung pemantauan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan kategori ISPU ekstrim, jadi membandingkan dengan algoritma lain, serta mengintegrasikan data meteorologi untuk mendukung sistem pemantauan kualitas udara secara real time. Berikutnya untuk arsitektur big data dengan materi, Hadoop, dan ekosistemnya. Arsitektur big data, Hadoop, dan ekosistemnya. Jadi Hadoop adalah framework open source untuk penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi dalam jumlah besar. Ekosistem Hadoop terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk memproses data secara efisien, termasuk Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Jadi apa itu big data? Jadi big data itu memiliki karakteristik yang pertama itu volume data besar. Jadi big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang melebihi kemampuan sistem pengolahan data tradisional. Yang kedua, beragam jenis data. Jadi big data mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kemudian kecepatan datanya tinggi. Jadi big data dihasilkan dan diproses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi membutuhkan infrastruktur yang tangguh. Kemudian memiliki nilai yang berharga. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang melebihi kemampuan sistem pengolahan data tradisional. Kemudian karakteristik selanjutnya, big data memiliki volume yang sangat besar, jauh melebihi kapasitas sistem tradisional. Kemudian velocity, data dihasilkan dengan kecepatan tinggi, memerlukan pengolahan real time untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Kemudian variety, big data mencakup berbagai jenis data, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Kemudian veracity atau keakuratan dan kualitas data sangat penting, karena data yang tidak akurat dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Kemudian ada tantangan pengolahan big data. Jadi yang pertama ada volume data yang besar.
Big data melibatkan jumlah data yang sangat besar, melampaui kemampuan sistem tradisional untuk memproses dan menyimpannya dengan efisien. Kemudian kecepatan data yang tinggi, data masuk dengan cepat seringkali dalam berbentuk streaming real time yang membutuhkan sistem pengolahan yang dapat menangani aliran data yang cepat. Kemudian variasi data yang kompleks. Data big data berasal dari berbagai sumber, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang mempersulit proses pengolahan. Yang terakhir, verifikasi dan keakuratan data. Menjamin keakuratan dan kualitas data yang dikumpulkan dan diolah sangat penting untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Berikutnya pengenalan Hadoop. Hadoop merupakan kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka atau open source untuk penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar. Hadoop dirancang untuk menangani kumpulan data yang sangat besar yang tidak dapat diproses oleh sistem manajemen basis data tradisional. Hadoop menggunakan arsitektur terdistribusi yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel di berbagai node komputer. Arsitektur Hadoop terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada name node, data node, dan job tracker. Jadi name node bertanggung jawab untuk mengelola file system, menyimpan metadata file, dan mengarahkan klien untuk mengakses data di data node. Kemudian data node menyimpan data yang dipartisi, sementara job tracker mengelola tugas-tugas yang dieksekusi oleh task tracker. Kemudian task tracker bertanggung jawab untuk mengeksekusi tugas-tugas yang ditugaskan oleh job tracker. Nah, berikutnya ada komponen utama Hadoop. Yang pertama, HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menangani volume data yang besar. HDFS menyimpan data di blok-blok besar dan menyebarkannya di seluruh cluster node. Kemudian MapReduce adalah framework pemrosesan data terdistribusi yang memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kemudian ada YARN atau Yet Another Resource Negotiator adalah framework manajemen sumber daya yang mengelola sumber daya cluster Hadoop, termasuk CPU, memori, dan penyimpanan, dan mendistribusikan tugas ke node yang tersedia. Berikutnya ada ekosistem Hadoop. Yang pertama ada Apache Hive. Jadi Big Data memiliki volume yang sangat besar, jauh melebihi kapasitas sistem tradisional. Kemudian Apache Spark. Spark adalah mesin pemrosesan data yang cepat dan umum. Spark mendukung berbagai operasi seperti pemrosesan batch, pemrosesan streaming, dan analisis grafik. Kemudian ada Apache Kafka. Kafka adalah platform streaming data yang digunakan untuk mengelola aliran data real time. Kafka memungkinkan pengiriman pesan data yang cepat dan efisien. Kemudian ada Apache Flume. Flume adalah sistem pengumpulan dan agregasi data yang dirancang untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengirimkannya ke Hadoop. Berikutnya cara kerja Hadoop. Hadoop Distributed File System atau HDFS merupakan sistem yang terdistribusi dan beroperasi di hardware standar maupun low-end. Kemudian YARN merupakan sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. Kemudian ada MapReduce, merupakan framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Kemudian ada Hadoop Common, merupakan penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Berikutnya penjelasan Apache Hive. Jadi Apache Hive adalah sistem penyimpanan data dan analisis data berbasis SQL yang dibangun di atas Hadoop. Ia memungkinkan pengguna untuk menanyakan data dalam format terstruktur menggunakan bahasa query yang mirip SQL, yaitu HiveQL. Jadi keunggulannya memudahkan analisis data dengan menggunakan bahasa query yang familiar, menyediakan kemampuan untuk mengelola dan mengakses data dalam skala, mampu menangani berbagai format data termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada Apache Spark, memiliki kecepatan dan efisiensi yang tinggi.
Jadi Spark menggunakan arsitektur in-memory processing yang memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan Hadoop MapReduce. Jadi pemrosesan berbasis grafik, Spark menyediakan kerangka kerja pemrosesan berbasis grafik, GraphX, yang memungkinkan analisis hubungan kompleks dalam data. Kemudian pemrosesan stream data, Spark Streaming mendukung pemrosesan data real-time, memungkinkan aplikasi untuk merespon perubahan data secara instan. Kemudian dukungan bahasa pemrograman. Jadi Spark mendukung berbagai bahasa pemrograman populer termasuk Java, Scala, Python, dan R. Berikutnya Apache Flum. Jadi Apache Flum adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengirim data dari berbagai sumber ke data pusat. Yang kedua, arsitektur agent. Arsitektur Flum didasarkan pada agent yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan meneruskannya ke agent lain. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas. Flum menawarkan fleksibilitas dalam menangani berbagai sumber data dan mendukung skala horizontal sehingga dapat menangani volume data yang besar. Kemudian Apache Kafka, mesin antrean pesan terdistribusi. Jadi Kafka adalah sistem antrean pesan yang didistribusikan yang dirancang untuk menangani aliran data waktu nyata dengan skala tinggi. Data diatur dalam topik yang mewakili aliran data tertentu. Produsen mengirim pesan ke topik dan konsumen berlangganan topik untuk menerima pesan. Kemudian dukungan streaming real time. Kafka menawarkan pengiriman pesan yang kuat dan berkelanjutan, memungkinkan pengolahan data waktu nyata dan aplikasi berbasis streaming. Kemudian Kafka dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar dan dapat diskalakan secara horizontal. Kemudian ada Apache Scoop. Apache Scoop merupakan alat yang kuat untuk memindahkan data antara Hadoop dan sistem data relasional seperti MySQL dan Oracle. Scoop memungkinkan pengguna untuk mengimpor data dari basis data relasional ke HDFS atau mengekspor data dari HDFS ke basis data relasional. Scoop dirancang untuk menangani transfer data skala besar dengan cepat dan efisien, dengan dukungan untuk berbagai format data. Kemudian ada Apache OZ. OZ membantu mengatur dan mengordinasikan alur kerja kompleks dalam ekosistem Hadoop. OZ memungkinkan penjadwalan tugas dan alur kerja untuk dijalankan secara berkala atau sesuai jadwal yang ditentukan. OZ mengelola ketergantungan antar tugas dan memastikan urutan eksekusi yang benar. OZ menyediakan fitur pemantauan dan pelacakan status pekerjaan serta alur kerja. Kemudian ada Apache HBase. Jadi Apache HBase adalah sistem database NoSQL yang berbasis kolom. Dirancang untuk menangani data yang sangat besar dan terstruktur. HBase memberikan kemampuan akses data yang cepat dan efisien, bahkan untuk volume data yang sangat besar. HBase menyediakan dukungan untuk transaksi dan operasi atomik, memastikan konsistensi data dalam lingkungan yang terdistribusi. HBase juga memiliki kemampuan untuk menangani banyak permintaan konkuren, meningkatkan skalabilitas dan performa sistem. Kemudian ada Apache Zookeeper. Zookeeper menyediakan layanan koordinasi terdistribusi untuk aplikasi yang berjalan di Hadoop. Zookeeper membantu dalam manajemen konfigurasi, pemilihan pemimpin, dan sinkronasi data antar node Hadoop. Kemudian Zookeeper memastikan ketahanan dan ketersediaan tinggi untuk klaster Hadoop, minimalkan downtime, dan meningkatkan reliabilitas. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertama, di sini ada kelebihan Hadoop. Yang pertama itu skalabilitasnya tinggi, yang kedua toleransi kesalahan, yang keempat ada biaya relatif rendah, dan yang keempat ada komunitas yang aktif. Dan kekurangan Hadoop ini keterbatasan skalabilitas. Hadoop dirancang untuk menangani kumpulan data yang sangat besar, bahkan yang terdistribusi banyak node. Ketergantungan pada Java. Hadoop dibangun dengan Java dan memerlukan pengetahuan bahasa pemrograman Java.
Nah, penggunaan Hadoop di industri yang pertama itu buat ada e-komersial, analisis perilaku pelanggan, personalisasi, rekomendasi. Yang kedua itu ada keuangan, yang ketiga kesehatan, yang keempat itu ada manufaktur. Nah, selanjutnya di sini ada skenario implementasi Hadoop. Yang pertama itu analisis data jualan. Hadoop dapat digunakan untuk menganalisis data jualan yang besar dan kompleks. Nah, selanjutnya sini ada pemantauan jaringan. Hadoop dapat digunakan juga untuk memantau data jaringan dalam skala yang besar. Terusnya di sini ada rekomendasi produk. Hadoop juga dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi produk yang lebih akurat. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan infrastruktur Hadoop. Yang pertama itu menentukan kebutuhan, seperti mengidentifikasi kebutuhan data. Selanjutnya di sini yang kedua ada memilih hardware, pilihan server yang sesuai dengan kebutuhan data seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Yang ketiga di sini ada menentukan sistem operasi atau SO, yang dimana pilih sistem operasi yang kompatibel dengan Hadoop dan komponen ekosistemnya seperti Linux yang mendukung banyak distribusi Hadoop. Yang keempat, di sini ada mendesain arsitektur cluster. Yang kelima, di sini membangun strategi keamanan. Nah, di sini selanjutnya instalasi dan konfigurasi Hadoop. Yang pertama itu ada persyaratan sistem. Kayak memastikan sistemnya sudah memenuhi syarat minimum Hadoop. Yang kedua itu unduh dan ekstrak Hadoop. Unduh di distribusi Hadoop untuk sesuai dari situs web Apache Hadoop. Yang ketiga ini ada konfigurasi file. Sesuaikan file konfigurasi Hadoop termasuk core site XML-nya. Yang keempat itu mulai layanan. Yang kelima itu membuat strategi keamanan. Terus di sini selanjutnya ada operasional dan manajemen Hadoop. Operasional Hadoop melibatkan pemantauan kinerja klaster, pemeliharaan sistem, dan pengelolaan sumber daya. Manajemen Hadoop mencangkup perancangan kapasitas, pengoptimalan kinerja, dan penanganan kesalahan. Yang pertama itu ada pemantauan, yang kedua itu ada pemeliharaan, yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya, dan keempat ini ada perencanaan kapasitas, dan kelima yang terakhir itu ada optimasi kinerja. Nah, di sini ada yang kelima, yang terakhir. Di sini ada yang di slide selanjutnya keamanan dan kepatuhan Hadoop. Nah, yang pertama itu ada otoritas dan akses. Yang kedua itu ada enskripsi data. Yang ketiga kepatuhan regulasi, dan keempat itu audit dan pemantauan. Nah, di slide selanjutnya ini ada tren dan perkembangan teknologi big data. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau EA. AI telah memainkan peran besar dalam analisis big data, meningkatkan efisien dan akurasi dalam menentukan pola dan wawasan yang kompleks. Terus yang kedua sini ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum menawarkan potensi untuk menyelesaikan masalah big data yang kompleks. Terusnya ada edge computing, memungkinkan pengolahan data lebih dekat dengan sumbernya. Terusnya ada data streaming. Data streaming memungkinkan analisis data real time yang terus menerus. Nah, selanjutnya di sini ada peluang karir di bidang big data. Ada peningkatan permintaan. Terusnya big data sedang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga banyak perusahaan yang mencari profesional yang terampil. Yang kedua di sini adalah pilihan peran yang beragam. Ada banyak peran menarik di bidang big data, mulai dari ilmuwan data hingga insinyur data. Yang ketiga ada gaji yang kompetitif. Profesional big data dihargai dengan gaji yang tinggi karena keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan. Yang keempat ini ada peluang pengembangan karir. Bidang big data terus berkembang, memberikan peluang bagi profesional untuk belajar dan tumbuh. Nah, di sini ada kesimpulannya. Hadoop adalah solusi powerful untuk mengelola big data dengan ekosistem lengkap dan kemampuan skalabilitas yang tinggi. Hadoop memungkinkan perusahaan untuk mengelola data skala besar, menghasilkan insight yang berharga dan mendorong inovasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.